Salam, selamat pagi anak-anak kelas 1. Bagaimana kabarnya? Apakah anak-anak semua dalam keadaan baik dan sehat? Ya, Bu Iwan berdoa kiranya anak-anak semua dalam keadaan baik dan sehat. Ya, kita akan melanjutkan pembelajaran kita hari ini. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya, bagaimana sikap berdoa? Lipat tangannya, tunduk kepala, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini memberkati kami. Terima kasih kami bangun dalam keadaan baik. Tuhan, sebentar lagi kami akan belajar. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa mengerti pelajaran yang disampaikan oleh Bu Guru melalui video. Tuhan juga berkati Papa Mama yang senantiasa menjaga dan juga mendampingi kami belajar di rumah. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pembelajaran kami dalam nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum belajar, mari kita bersama menghafalkan 10 hukum Tuhan. Ya, adakah yang sudah hafal dari anak-anak kelas 1? Ya, ada 10 hukum Tuhan ya. Yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung. Yang ketiga, ya, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 5, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ya. Keenam, jangan membunuh. 7, jangan berzina. 8, jangan mencuri. 9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. 10, jangan mengingini apapun yang menjadi milik sesamamu. Nah anak-anak, 10 hukum Tuhan ini bukan hanya dihafalkan saja, tetapi juga kita harus melakukannya. Ya, kita melakukannya sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Siap belajar anak-anak? Ya, bagaimana? Masih ingat semboyan kelas 1? Ya, Pancasila adalah aku adalah Pancasila. Indonesia adalah aku adalah Indonesia. Jadi cintailah bangsamu dan negerimu. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan mencintai bangsa kita yang besar ini ya? Nah, untuk video pembelajaran, yuk perhatikan, dengarkan video yang akan Bu Guru kirimkan. Salam, selamat pagi anak-anak kelas 1 semuanya. Apakah semuanya baik dan sehat? Ya, Bu Iwan berdoa semoga anak-anak kelas 1 semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari buku tema 2 ya, subtema keempat. Ya, kita akan membahas mengenai gemar membaca. Membaca adalah jendela dunia. Nah, kenapa membaca disebut jendela dunia? Karena dengan membaca membuat kita mengetahui banyak hal. Nah, misalnya kita kan belum pernah pergi ke India ya, tetapi kita suka membaca tentang negara India, maka kita akan mengetahui apa saja yang terjadi di sana. Kemudian, apakah kamu suka membaca? Nah, bagaimana kamu belajar membaca? Di mana kamu biasa membaca dan apa yang biasa kamu baca? Ada yang suka membaca buku cerita mungkin. Nah, perhatikan ya. Ada sekumpulan anak-anak sedang duduk di taman. Mereka membawa buku bacaan. Ya, ini adalah Siti, Udin dan teman-teman sekelasnya. Ya, mereka sedang membaca. Aku suka membaca. Siti dan Lani suka membaca. Mereka membaca di perpustakaan. Apa itu perpustakaan? Perpustakaan adalah ruang baca. Jadi mereka juga meminjam buku di perpustakaan. Jadi anak-anak di perpustakaan, anak-anak bisa membaca buku, tetapi anak-anak juga bisa meminjam buku. Nah, membaca sangat berguna. Membaca membuat Siti dan Lani pandai. Siti dan Lani berlatih membaca. Ayo kita belajar membaca. Udin dan teman-teman belajar membaca. Mereka duduk dengan posisi yang benar. Mereka sudah menyiapkan buku bacaan. Perhatikan gambar Udin di bawah ini. Nah, perhatikan Udin sedang membaca dan perhatikan cara Udin duduk. Ya, Udin duduk tegak, kaki
menempel pada lantai, punggung menempel pada sandaran kursi. Nah, Udin duduk dengan benar ya. Nah, sekarang anak-anak praktekkan cara duduk seperti Udin saat anak-anak membaca. Lakukan selalu saat kalian membaca. Benny membaca kata-kata bergambar. Mari kita membaca kata-kata bergambar di bawah ini. Perhatikan, ada gambar buku. Nah, buku ya. Kata buku terdiri dari huruf B, U, K, U. Dibaca buku. Di samping buku ada bunga. Bunga terdiri dari huruf B, U, N, G, A ya. B, U, bu, eng, a, nga, bunga. Karena N dan G dibaca eng. Lalu ada baju. B, A, J, U, baju. Lalu ada topi. T, O, P, I, topi. Oke. Lalu di bawah topi ada ya kaki. Kaki. Kaki terdiri dari huruf K, A, K, I, kaki. Kuda terdiri dari huruf K, U, D, A, kuda. Lalu ada ibu jari berkata, telunjuk yang ke satu. Ini namanya jari. Betul, jari terdiri dari huruf J, A, R, I, jari. Lalu ada meja. Meja terdiri dari huruf M, E, J, A, meja. Nah, duduklah dengan posisi yang benar, tegak posisinya ya. Nah, seperti bu guru tegak ya, bu guru mencang-menceng nanti. Nah, duduk dengan posisi yang benar. Bacalah kata-kata di bawah ini, pasangkan gambar dengan kata yang tepat ya. Oke, sekarang mari kita lihat. Ini adalah gambar kaki. Ini gambar kuda. Ini gambar buku, ini gambar baju. Perhatikan kata yang paling atas ada BU, bu, KU, ku, buku. Oh, berarti bukan buku nih ya. Berarti kita ke bawahnya. KA, KI, kaki. Oh, berarti ditarik garis dari sini ke sini. Set. Oke, lurus. Lanjut lagi. Ada gambar kuda. Ini buku, ini kaki, ini bola. Bawah KU, ku, D, ada kuda. Berarti ditarik garis dari gambar kuda ke kuda. Oke, lakukan sampai selesai. Ini halaman 152 sampai 153. Kerjakan di fotokopian ya, untuk latihan di rumah. Bacalah dengan suara nyaring. Membaca bersama keluarga. Udin suka membaca. Udin membaca buku cerita. Ayah suka membaca. Ayah membaca koran. Ibu suka membaca. Ibu membaca majalah. Apakah kamu suka membaca? Apakah ayahmu suka membaca? Ceritakan apa bacaan kesukaan keluargamu kepada temanmu. Nah, mereka sedang berkumpul di kelas lalu bercerita. Ayahku suka baca koran loh teman-teman. Ibuku suka baca majalah. Sedangkan aku suka membaca buku cerita. Kalian suka baca apa? Nah, dia sedang menceritakan kepada temannya. Siti akan membuat kartu kata. Kartu kata dihiasi dengan daun kering. Hasilnya menjadi lebih indah. Kita harus mensyukuri keindahan. Buatlah kreasimu. Nah, ini Siti membuat kartu kata. Ada gambar Siti.
ada gambar Siti, ada tulisannya Siti, SITI. Nah, anak-anak juga bisa membuatnya di kertas ya. Misalnya nih siapa namanya? Misalkan Kelvin, misalkan tulis di sini. Kelvin. Nah, nanti di sini dihiasi daun-daun kering, misalkan daun apa gitu ya. Di sini juga, misalkan di sini daun-daun kering semuanya. Nah, jadi segini. Nah, daun apa saja boleh. Terus kemudian nanti misalkan bukan Kelvin, misalkan si Akila, boleh buat tulis nama masing-masing di sini. Buatlah dengan kertas, buatlah kotak seperti ini, tak perlu lebar-lebar ya, mungkin lebarnya separuh buku tulis. Nah, lalu pakailah kertas yang agak tebal. Nah, yuk kita lihat petunjuknya ya. Nah, yuk kita membuat kartu kata. Alat dan bahan yang kamu butuhkan adalah karton dengan ukuran 15 cm kali 10 cm, lalu gunting, spidol, lem, hiasannya menggunakan daun-daun kering, dan juga gambar-gambar. Cara membuatnya, ukurlah karton sesuai ukuran yang ditentukan, gunting karton yang telah kalian ukur, tulislah kata pada karton, tempelkan gambar di samping kata, lalu hiasilah pinggir kartu dengan daun kering. Bagaimana hasil kartu buatanmu? Indah bukan? Nah, jadi selamat mencoba. Oke, kita langsung ke pembelajaran kedua ya. Ayo mengamati. Nah, Edo sedang membaca buku. Buku itu bergambar sangat menarik. Ada gambar anak-anak sedang berolahraga. Ada yang melakukan gerak mendorong. Edo ingin menirukan gerak seperti pada gambar. Inilah gambar di buku Edo. Nah, ya. Dia sedang melakukan gerak mendorong. Perhatikan posisi kaki kedua anak ini. Satu ditekuk ke depan ya, satu lurus, kemudian tangan diluruskan bertemu di tengah dan saling mendorong. Edo dan Udin bermain bersama. Mereka menirukan gerak mendorong, gerakan yang ada di buku Edo. Amati apa yang dilakukan Edo dan Udin, tirukan bersama dengan temanmu. Perhatikan ini ya. Satu tangan lurus ke depan, satu kaki ditekuk, yang satunya lurus ke belakang. Nah, kemudian sama, dua-duanya sama, kemudian tangan bertemu tengah lalu saling mendorong. Inilah gerak mendorong tanpa berpindah tempat ya. Siti membaca buku cerita. Siti menjaga jarak antara mata dan buku bacaan. Siti berusaha menjaga kesehatan mata. Menjaga kesehatan mata adalah bentuk syukur. Tunjukkan gambar cara membaca yang benar dengan memberikan tanda centang pada gambar di bawah ini. Coba perhatikan. Ada dua anak ya, yang sedang membaca. Kira-kira yang benar yang mana ya? Yang ini apa yang ini? Oke, yang ini ya, yang betul nih. Yang ini yang betul. Kalau yang ini salah ya. Lalu bawahnya lagi. Yang mana? Yang ini atau yang ini? Yang betul. Ya, yang ini salah ya. Ya, salah. Silang, salah sih. Tetot. Kalau yang ini yang betul. Nah, tapi ini tidak perlu difotokopi ya, tidak perlu dikerjakan yang ini. Yang penting anak-anak sudah tahu caranya.
Siti dan teman-teman bermain mencari kartu kata ya. Seperti tadi di pembelajaran 1 kan kita membuat kartu kata yang menulis nama masing-masing. Kalian pun dapat mencoba memainkannya. Kartu kata diletakkan di seberang. Salah satu teman memberi aba-aba. Mulailah kalian berjalan mengambil kartu kata. Kemudian bacalah kartu kata yang kalian temukan. Ayo berlomba mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Kalian harus membaca kata pada kartu kata dengan benar. Nah, mereka sedang melakukan bermain kartu kata. Oke, anak-anak. Terima kasih sudah mendengarkan video Bu Iwen ya. Simak terus video-video pembelajaran karena kita akan belajar dengan hal-hal yang menarik. Oke, jangan lupakan semboyan generasi emas bangsa Indonesia kelas 1 kelas sukacita. Ya, Pancasila adalah aku adalah Pancasila, Indonesia adalah aku adalah Indonesia. Oke, generasi emas yang pandai yang akan memimpin bangsa kita di masa yang akan datang harus semangat belajar. Taati protokol kesehatan, di rumah saja, jaga makan yang baik, kurangi terlalu banyak main HP dan nonton TV, tapi belajarlah membaca. Sampai jumpa pada pembelajaran dengan baik. Nah, anak yang pintar, anak yang cerdik itu harus belajar ya, menggunakan waktu yang ada untuk belajar sehingga lama-kelamaan kita makin pintar ya. Tidak ada yang bodoh di sini, tidak ada anak yang tidak pintar. Semua anak pintar ya. Tidak ada yang tidak pintar, yang ada tuh kalau orang belum bisa ya, maka harus belajar supaya pintar. Nah, kita akan menutup pembelajaran kita. Yuk kita bersama menghafalkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami telah selesai belajar, Tuhan tolong kami. Berkati kami sehingga kami boleh menjadi anak yang pintar. Berkati, lindungi Papa Mama yang senantiasa mengasihi dan mendampingi belajar kami di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi tetap semangat, tetap belajar, makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan tidak boleh terlalu banyak bermain HP. Hanya 1 jam saja ya. Ya, jadi tetap jaga kesehatan. Oke? Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Ikuti setiap pembelajaran yang ada karena di situ akan mendapatkan hal-hal menarik dalam pembelajaran kita. Sampai jumpa.